空门师兄要和平相处吗？都出天影小世界的名额，让回我上演！万剑。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Mohon maaf untuklah keterlambatan dari Ascendan of the Nine Sun. Karena lagi-lagi, mati listrik terus-menerus. Kalau di musim penghujan, kagak jauh-jauh, pasti bakal sering mati listrik dan juga banjir. Terutama untuklah sering terkena penyakit guys. Jadi, jaga kesehatan kalian baik-baik ya. Oke lah kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Baru saja masuk ke akademi, Yunfei haruslah melihat dua orang baku hantam antara Li Yichen dan Wu Yan. Mereka berdua sama-sama berada di alam bumi periode akhir dan pertarungan mereka dihentikan oleh He Haofeng alam bumi periode akhir. Namun ya, mereka berdua tidaklah mempedulikannya dengan memberikan sebuah pertanyaan antara Yichen dan Wu Yan siapa yang nomor satu di Akademi Tianyuan. Haofeng membalasnya, jika mereka memperebutkan nomor satu, maka berikanlah nomor satu ini kepadanya, biarlah mereka berada di nomor dua. Mendengar ini ya, mereka berdua tidaklah terima dan menganggap kalau Haofeng juga menginginkan nomor satu, sehingga ya mereka bertiga malah baku hantam. Untuk Yunfei yang melihatnya sampailah di sore hari, langsunglah mempertanyakan, jadi inikah cara sekte Tianyuan untuklah memperlakukan tamu? Namun Li Yichen malah menyerangnya, sehingga Yunfei yang sudahlah habis kesabarannya menerjang dan memukulnya dengan kipas. Dan akhirnya mereka bertiga tahu kalau orang yang di hadapan mereka ini adalah Yunfei yang telah mengambil kota dari Akademi Tianyuan. Dan mereka bertiga sungguhlah tidak terima sebab mereka tidak tahu kemampuan dari Yunfei, tetapi sudahlah mendapati slot untuk menjadi murid dalam dari Akademi Tianyuan. Jadi mereka bertiga meminta kepada Yunfei untuklah berikan slot tersebut kepada mereka. Sehingga mereka bertiga bekerja sama untuklah mengalahkan Yunfei. Akan tetapi, tidak ada satupun serangan dari mereka yang mengenai Yunfei. Justru merekalah yang babak belur. Sayangnya, pertarungan mereka dihentikan oleh kedua pasangan, yang tak lain adalah Ling Tianyu dan Xiao Lin. Tetapi Li Yichen malah mengancamnya kalau mereka berdua tidak boleh ikut campur dalam semua ini. Jika mereka ikut campur, maka puncak air tidak akanlah melepaskan mereka berdua yang berasal dari puncak emas. Namun ya, Ling Tianyu tidaklah mempedulikannya. Dia datang untuklah menegakkan peraturan, yang dimana murid sekte tidak pernah diizinkan bertarung secara pribadi. Dan dia mengancam apakah mereka bertiga inginlah dilaporkan ke aula pendisiplinan. Jika iya, maka lanjutkan saja pertarungannya. Mendengar ini ya, mereka langsunglah ketar-ketir untuk Haofeng meminta kepada Ling Tianyu janganlah diberitahu. Mereka hanyalah bermain-main saja. Untuk masalah sepele ini tidak perlu untuklah ke aula pendisiplinan. Beruntungnya saja Tianyu mengiyakannya dan dia datang ke sini atas perintah dari tetua Du untuklah menjemput Yunfei dan rekan-rekannya. Lalu Yunfei dan lainnya diajak untuklah berkeliling dan Xiao Lin menjelaskan semua tentang sekte Tianyu, yang dimana sekte Tianyu ini adalah salah satu dari 4 sekte besar Kekaisaran Qin. Dan untuk sekte Tianyu ini terdiri dari 6 puncak gunung, seperti puncak air, puncak emas, puncak kayu, puncak api, dan puncak tanah. Untuk membedakan para murid dari berbagai puncak, itu semua terlihat dari teratainya. Jika teratai berwarna emas, maka berasal dari puncak emas. Berwarna merah berarti puncak api. Begitu ya. Untuk Yunfei bertanya-tanya, dia yang baru saja masuk ke sekte Tianyuan, mengapa semua para murid ini
tampaknya memusuhi dirinya. Terlihat juga kalau Ling Tianyuan mulai memusuhi Yunfei guys. Lantas, Xiaolin menjelaskannya. Sebetulnya masalah ini begitu sederhana. Dan dia menunjuk salah satu pusaran di air yang dimana itu adalah pintu masuk dunia Tianying. Dan itu adalah peninggalan kuno yang hanya terbuka sekali setiap 100 tahun. Ditambah, yang bisa masuk ke dunia kecil Tianyuan ini hanyalah 12 orang saja. Dan salah satunya adalah Yunfei. Dan itulah permasalahannya. Dia yang baru saja masuk ke sekte Tianyuan dan belum masuk ke puncak apapun, tetapi sudah memiliki slot untuklah memasuki dunia kecil Tianyuan. Sedangkan untuk para murid yang bersusah payah bekerja keras, tetapi belum tentu bisa untuklah masuk. Lalu Zhou Mu bertanya, apakah dari kelima puncak ini, puncak emaslah yang paling terkuat? Xiaolin hanya bisa geleng-geleng kepala. Ternyata puncak emas adalah yang paling terlemah. Yang paling terkuat adalah puncak air dan puncak tanah yang memiliki energi spiritual berlimpah. Jika bertanya nomor satu dari antara kelima puncak adalah puncak air, yang saat ini murid paling berbakatnya adalah Li Yichen sebagai putra dari kerajaan Li. Waduh, ternyata anak bangsawan toh. Lalu, Xiaolin juga menjelaskan, di bawah mereka ini adalah hutan kabut 100 hantu. Ini adalah hutan terlarang. Tidak sampai di situ, kabut berwarna ungu ini juga mengandung racun. Siapapun yang masuk pasti akanlah membahayakan nyawa. Namun, adanya sebuah rumor, di tengah-tengah hutan kabut beracun ini ada menara penahan siluman. Mendengar ini ya, Yunfei langsunglah mengeluarkan jiwa kaisarnya untuklah melihat apa yang berada di dalam menara tersebut. Ketika berada di dalam, Yunfei sekilas melihat adanya siluman yang sedanglah ditahan guys. Untuk siluman tersebut langsunglah menelan kekuatan jiwa kaisar langitnya. Dan terlihatlah kalau siluman tersebut menyerupai hewan rubah. Dia juga begitu tertarik dengan jiwa milik dari Yunfei. Untuk Yunfei sendiri, dia terkejut-kejut. Bisa-bisanya siluman ini menelan kekuatan jiwa kaisar langit miliknya. Berarti siluman ini begitu sangatlah kuat. Dan Tianyu memberikan satu peringatan keras. Jika mereka tidak ingin membahayakan nyawa serta sektenya, maka jangan sekali coba-coba untuk mendekatinya hanya berlandaskan penasaran. Dan akhirnya mereka pun tiba di puncak emas. Namun yang ternyata untuk Xiaolin ini berasal dari puncak kayu. Karena tiba-tiba dia menggunakan teratai berwarna hijau guys. Setelah Xiaolin pergi dari sana, Yunfei sudahlah menduga kalau Tianyu juga tidak terima dengan kehadirannya. Dia langsunglah mengunuskan pedang ke arahnya dengan meminta pembuktian apakah dia memang pantas untuklah memasuki dunia kecil Tianyuan. Dan Yunfei langsunglah meladeninya, membuat mereka berdua langsunglah baku hantam. Tetapi ya, Yunfei begitu kecewa, ternyata Tianyuan sebagai murid nomor 1 di puncak emas tidaklah sesuai ekspektasinya guys, sebab Tianyu terus-terusan terpojok. Sangat disayangkan pertarungan mereka terhenti dengan kedatangan dari Long Yingying. Dia langsunglah bertanya mengapa mereka bertarung dan tidaklah mengajak dirinya. Kehadirannya membuat seluruh para murid langsunglah lari kocar-kacir sembari memegang burung mereka. Tampaknya Long Yingying memang suka menendang burung pria. Sehingga Long Yingying langsunglah menerjang ke mereka berdua guys. Hal ini membuat Yunfei dan Tianyu benar-benar sangatlah kesulitan. Sebab ya, untuk Long Yingying adalah murid langsung dari tetua Du. Sudah pasti ya kemampuan bela dirinya begitu sangatlah hebat. Namun, yang membuat mereka tidaklah terima kalau Long Yingying ini berasal dari puncak api, tetapi datang ke puncak emas secara terang-terangan guys. Justru Long Yingying lah yang telah melanggar sebuah peraturan guys. Anggapannya, puncak api menyerang puncak emas. Namun, Long Yingying tidaklah begitu peduli.
Begitu juga dengan Tian Yu, dia kembali menyerang ke arah Yunfei. Karena pertarungan mereka belumlah selesai. Jadi, setiap serangan dari Long Yingying terus-terusan dihindari oleh mereka berdua, membuat dia begitu sangatlah kesal. Dan dampak dari pertarungan mereka bertiga, beberapa bangunan rumah haruslah hancur lebur. Ketika mereka inginlah melakukan bentrokan yang begitu kuat, datanglah salah satu tetua yang menghentikan tindakan mereka bertiga, dan keluarlah babi emas yang langsung menghantam tubuh dari Long Yingying. Dan kita bersambung untuklah di episode ke-12 kali ini ya. Ya, untuk di episode kali ini banyak sekali pertarungannya, maka durasinya akanlah semakin sedikit. Ingat ya guys, semakin banyak pertarungan, maka semakin durasinya sedikit ya. Di sini, Mimin inginlah membahas, kalau tadi Xiaolin berkata, kalau di Sekte Tianyuan ada 6 puncak. Namun, dia baru memberitahu ada 5 puncak. Satunya lagi kemana? Ya, perkiraan Mimin, satu puncaknya ini berada di paling tertinggi, tetapi masih belumlah diberitahu guys. Dan untuk permasalahan para murid yang tidak terima dengan Yunfei, sebetulnya itu sah-sah saja. Ya gimana ya, orang yang baru saja masuk ke sekte, tetapi telah mendapati perlakuan yang begitu khusus. Bahkan untuk dunia kecil Tianyuan adalah salah satu impian terbesar bagi para murid sekte untuklah memasukinya. Karena untuk kuota atau slotnya terbatas, yaitu hanya 12 orang saja. Tetapi kucuk-kucuk orang luar datang dan mendapati slot untuklah memasuki dunia kecil Tianyuan. Ya, Mimin kalau jadi murid sekte juga pasti akanlah tidak terima. Apalagi kekuatannya dan juga bakatnya masihlah belum diketahui. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 斗出天鹰小世界的名额，让鬼我上演！万剑。